Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Satria Nugraha Channel. Ya, kali ini saya melakukan perjalanan dan ini lanjutan dari video part sebelumnya ya, yang saya sharing sedikit pengalaman menggunakan oli oli ini oli yang tidak direkomendasikan oleh pabrik. Jadi ini video lanjutan dari perjalanan saya dari Desa Selaharwotan, Kecamatan Nimbang ya, Nimbang Lamongan, ke Masjid Namira yang ada di daerah Tikung, Lamongan juga. Oke, karena ini awal ini ya, menjelang awal Ramadan, jadi besok insya Allah sudah mulai puasa untuk yang menjalankan. Jadi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman muslim, dan semoga selalu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, dan selama menjalankan ibadah puasa tidak mengganggu proses pekerjaan yang kesehariannya ya, yang dikerjakan. Oke, kali ini saya akan mereview apa ya, melakukan membahas lah, intinya membahas, mengulas hasil dari ini, hasil selama saya menggunakan busi yang sudah saya ganti dari bawaannya. Saya menggunakannya itu lebih dari ini sudah saya ganti 2 kali intinya. Jadi tadi saya bingung mau menyebutkan busi apa gitu ya. Jadi bisa dibilang ya lanjutan dari video yang review busi ya, karena itu kan review secara umum saja, bukan review hasil dan impresinya. Oke, jadi sekitar 1 mingguan setelah saya mengganti busi, pertama saya ganti, saya pakai yang Yamagata Iridium dengan kode seri CPR6EA-9 untuk motor Verza. Dan motor Verza yang saya pakai ini, busi yang bawaan dari pabrik itu CPR dari NGK ya, NGK CPR 8EA-9. Itu ternyata memiliki headring 8 ya, yang dimana saya searching di internet, rekomendasi dari versi itu CPR 9 yang lebih dingin. Oh ternyata ini busi bawaan dari pabrik justru malah yang CPR 8, yang satunya lebih panas. Habis itu saya ganti CPR 6 EAGP yang jauh lebih panas lagi, yaitu dari seri Yamagata, mereknya Yamagata, yang katanya iridium karena ujungnya runcing ya, ujung elektrodanya itu runcing. Setelah pakai itu, sensasi pertamanya ketika di starter dan di player itu suara mesinnya saya bilangnya rapi, karena di busi sebelumnya itu ada jeda. Jadi misalnya suaranya itu gini ya, ada naik turunnya. Tapi kalau yang busi baru itu lebih rapi, seperti itulah gambarannya teman-teman. Tadi lebih rapi, lebih responsif ketika ada perubahan throttle gas yang secara mendadak, itu lebih responsif sedikit ya, karena menurut saya nggak terlalu signifikan lah secara performa. Istilahnya kalau saya pakai busi baru terus saya buat berkendara, hanya feelingnya aja dapat seolah-olah kayak motor baru lagi gitu. Walaupun baik itu ketika akselerasi atau berkendara dan tidak menyalip, itu saja. Dan itu saya setelah beberapa hari ya, itu saya sadar bahwa ada perbedaan pada
yang ada perbedaan, ciri-ciri perbedaan yang biasanya ada pada busi racing dan busi standar. Kalau busi standar yang saya pahami itu adalah merek Denso, NGK, Bosch, yang dimana tidak ada embel-embel racingnya. Tapi kalau busi racing itu biasanya dari merek-merek aftermarket yang memang dari kemasan atau dari brandingnya dia menyebutkan ini busi racing. Nah ternyata ada perbedaan, walaupun sama-sama ini diperuntukkan untuk mesin atau motor injeksi yang pakai ECU, itu ternyata ada perbedaan. Perbedaannya itu ada di resistansi atau hambatan elektroniknya. Yang saya pahami sih busi itu di dalamnya ada resistor, semacam resistor atau hambatan elektroniknya. Nah, di situ setelah saya belajar dari beberapa video review busi, saya sadar, oh iya Yamagata itu kalau nggak salah itu yang iridium itu yang diperuntukkan untuk racing. Nah, terus dari busi saya yang saya beli selain Yamagata itu kan ada Daytona ya, Daytona Ignimec. Itu dua-duanya kan masih baru, belum terpakai. Saya ukur pakai ohm meter, pakai AVO, pakai ohm meter ya, OHM meter untuk mengukur hambatan. Di situ terbaca hambatannya ada yang 3, hampir 4 ohm sama 6, 5, berapa gitu, hampir 6 ohm. Oh hambatannya sekian, itu saya cocokkan dengan video review busi. Oh kurang lebih sama nilai hambatannya. Oh berarti ini aman gitu. Nah setelah itu karena saya punya ini juga punya motor punya saudara saya itu Honda Beat Cargo, yang dimana sempat bilang ke saya kalau pas perjalanan ke kampus itu kemarin sempat mati sendiri. Nah, itu saya langsung berasumsi jangan-jangan businya yang ganti. Businya waktunya ganti ya. Tak ganti pakai punya saya aja yang Yamagata. Karena secara dia juga karbu kan ya bukan pakai ECU ya. Itu teman-teman. Saya ganti intinya udah langsung saya ganti lah. Saya lepas dulu yang Yamagata itu. Saya lepas nggak sempat saya foto kalau nggak salah. Itu hasilnya gimana, terlalu panas atau apa gitu. Terus saya ukur, intinya saya fokusnya di resistansinya ya, bukan masalah panas enggak ya. Saya ukur resistansinya, yang terjadi itu cuman 1 ohm saja kalau nggak salah, 0,1 berapa ya, 1 ohm kalau nggak salah satuannya itu. Kan 1 kilo itu kan 1000 ohm ya. Nah itu aja yang busi Daytona itu bisa dibilang misalnya lah 5, ya 5000 ohm. Nah yang Yamagata ini 1 ohm, cuman 1 ohm aja hambatannya gitu. Dimana saya cocokkan dengan materi atau teori yang saya pahami ya dari Google. Busi motor dengan injeksi yang menggunakan ECU itu harus menggunakan busi ini masuk gigi 5, makanya rotor upload. Maaf saya terlalu konsentrasi ngomongnya teman. Motor dengan injeksi yang menggunakan ECU ya itu disarankan menggunakan busi yang menggunakan elektroda menggunakan resistor, ada hambatannya supaya lonjakan listrik tegangan tinggi itu tidak feedback, tidak balik ke ECU. Itu yang saya pahami ya, yang saya tangkap dari Google Gemini. Ya otomatis ketika saya cek 1 ohm tok ya agak serem gitu guys, agak takut saya. Ya semoga aja nggak apa-apa lah motor saya, ECU-nya dan lain-lain gitu. Setelah itu saya lepas, saya pasang Daytona seri 8 berapa ya, saya lupa. Cuman kalau disamakan persamaannya kalau di merek NGK itu yang CPR 6, masih di CPR 6
EA-9 yang busi panas. Nah, setelah saya pakai itu ya ini motor yang saya pakai yang video video sekarang ini, motor ini pakai Daytona Ignimax yang CBR6 ya. Itu secara performa biasa saja, cuman memang efeknya seolah-olah ya motor itu kondisinya sangat-sangat prima gitu, baik itu mesinnya dingin atau perjalanan jauh. Karena kemarin saya habis dari Jombang ke Mojokerto, terus ke Mojokerto itu saya ke Ngimbang itu lewat Kemlagi sama Mantub, habis itu ke Ngimbang, rumah saya yang di Ngimbang. Itu nggak ada kendala selama perjalanan, lancar. Gas-gasannya juga ya yang saya bilang tadi ya rapi gitu ya, nggak ada berbetnya. Dan untuk BBM Pertalite ya masih seperti rekomendasi dari kompresi motor ini. Ya seperti itu. Jadi yang Yamagata itu saya pasangkan di motor adik saya Honda Beat. Itu ternyata busi yang lama itu juga menggunakan busi CPR6 levelnya, tapi merek NGK. Itu saya pakai sikat baja. Dilihat dari fisiknya juga masih bisa kembali bersih, harusnya masih normal. Mungkin motor itu kadang mati atau agak macet, baterai susah, mungkin karena bagian ujung elektroda businya itu kotor karena kena kerak ini ya, kerak BBM yang warnanya hitam. Itu perlu dirawat atau dibersihkan secara berkala, itu saja ya. Intinya itu teman-teman, sharing seputar busi ya. Dan saat ini saya masih masih mikir-mikir lagi kira-kira hal modifikasi apa saja yang bisa dilakukan di motor Verza terkait performa. Walaupun saya sendiri belum mengalami ada kendala ya. Kalau masalah gigi rasio masih cukup aman, seperti di video saya yang sebelumnya seputar gigi rasio. Ya ini saya menggunakan rasio yang lebih berat, itu masih aman selagi nggak boncengan dan naik turun. Beda cerita kalau saya perjalanan ini nggak sendiri tapi boncengan dan naik turun agak medan jalannya agak naik turun seperti tadi, mungkin saja agak ngos-ngosan motor karena gigi rasionya berat. Mungkin aja karena Verza ini termasuk mesin badak, cc-nya tinggi ya, cc tinggi di kelasnya untuk motor harian. Ya ini kita sampai di daerah tadi, kita awal video ini tadi itu saya di daerah Mantub. Kalau nggak salah sekarang itu sudah ada di Tikung Kabupaten Lamongan. Harusnya sebentar lagi sudah sampai di Masjid Namira. Ini sudah dekat harusnya. Kita lanjutkan sekalian ya videonya biar nggak nanggung dipotong-potong. Ya intinya seperti itu. Lalu sedikit lagi sharing, selama saya menggunakan Verza memang ada beberapa plus minus, dan salah satu kendala yang saya alami itu adalah posisi motor yang tinggi, yang cukup tinggi. Walaupun saya kalau posisi di lampu merah itu nggak sampai jinjit, tapi ketika boncengan, dan karena di motor saya itu menggunakan top box yang sudah terpasang di belakang, biasanya ketika posisi naik itu kaki saya angkat
saya angkat memutar gitu, kayak posisi bela diri mau menendang gitu. Nah karena ada box, jadi posisinya nggak bisa gitu ketika naik ke motor, sehingga kaki harus ditekuk siku-siku gitu. Alhasil ya agak kesusahan gitu teman-teman. Mungkin beda cerita ketika tinggi motor ini saya kurangi, tapi saya masih mencari mencari dan mempelajari best practice atau alternatif terbaik, atau gini, cara terbaik untuk memendekkan motor itu seperti apa, entah pernya, shock breakernya dimodif atau harus diganti, lalu untuk shock depan itu apakah perlu dirubah, ya seperti itu. Kan yang depan itu kalau nggak salah bisa dikendorin ya, apa bahasa Indonesianya ya, dikendorkan ya, dikendorin ininya, baut cengkramannya itu, terus digeser aja, dihentakkan ke bawah, terus dikencengin lagi, itu sebetulnya sudah bisa merendahkan posisi, tapi lebih nungging, posisi ridingnya lebih nungging pastinya. Atau memang shock depannya pernya dimodif, atau apa, kalau nggak salah olinya atau apa ya dimodif. Nah itu masjid Amirah sudah kelihatan dari sini guys, menaranya. Nah ini yang sebelah kiri itu kalau nggak salah tambak atau apa ya, kayak tanaman yang ada di rawa-rawa itu loh biasanya. Tanaman apa sih, lali aku, lupa saya namanya. Enceng gondok ya, banyak enceng gondok. Nah itu dirubah, dipotongi, dirubah posisi cengkramannya aja sehingga biar pendek yang depan, atau dimodif sekalian. Cuman kalau dimodif itu saya emannya kalau sewaktu-waktu saya butuh ke standar lagi kan harus ganti mau nggak mau. Lalu untuk yang sok belakang itu saya di YouTube dan di online shop itu menemukan satu alat untuk memundurkan posisi pangkon atau mounting shock belakang, sehingga shocknya nanti posisinya lebih miring dan motornya bisa lebih pendek. Tapi saya lihat alatnya tadi, mounting atau pangkonnya tadi itu terbuat dari casting cor-coran yang ternyata di testimoninya rawan rusak, rawan patah. Itu tambah ngeri lagi gitu. Jadi saya agak memurungkan niat untuk membeli alat itu walaupun murah ya. Ini harusnya sudah dekat pintu gerbangnya guys. Situ lalu ya ganti shock, atau shock yang belakang dimodif, tapi kalau ori ya eman-eman gitu kadang mikir. Itu aja pengalaman dari saya yang saya alami terkait posisi berkendara motor ini ya. Oke, ini saya langsung masuk areanya, dan parkirnya ini gimana ya, saya coba langsung masuk. Alhamdulillah langsung masuk, bisa langsung masuk. Oh ini parkir motornya di sini, parkir motor. Ini masjidnya itu ada dua bangunan utama ya, kalau nggak salah awal-awal itu dulu masjidnya yang di depan, terus sekarang ini ada bangunan lagi, atau mungkin perluasan. Ini saya coba muter-muter aja, ini sepertinya mau ada disewa untuk acara. Ya, luas banget. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya terkait perjalanan dari desa Selaharwotan ke Masjid Namira di Tikung Lamongan ya. Ini saya sudah sampai di Masjid Namira.
Dan sekaligus saya akhiri video ini. Terima kasih untuk teman-teman jika teman-teman menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe video ini ya, untuk berlangganan dan mendapat notifikasi ketika saya mengupload video baru. Lalu klik like dan komentar jika ada komentar, masukan dan saran, atau boleh teman-teman saran touring ke mana gitu destinasinya gitu. Oke, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.